Bapak dan Saudara sekalian, berbicara mengenai mahkota, kita akan melihat apa makna mahkota yang dikenakan oleh Yesus ketika dia naik ke atas kayu salib. Mahkota adalah satu lambang yang sangat diingini oleh orang-orang, khususnya wanita, ketika di seluruh dunia. Mereka ikut satu kontes namanya Miss World. Dan tahun lalu Miss Universe di tahun 2019 dimenangkan oleh seorang yang bernama Zozibini Tunzi. Beliau adalah seorang dari South Africa, Afrika Selatan. Dan dia menang dari seluruh peserta di seluruh dunia. Dia mengalahkan seluruh wanita-wanita di seluruh dunia mengenai kecantikan, kepintaran, dan momen yang paling ditunggu-tunggu, momen yang paling dinanti-nanti oleh seluruh peserta seluruh dunia, dan juga khususnya oleh Zozibini ini adalah penganugerahan mahkota Miss World kepadanya sebagai seorang yang luar biasa, mengalahkan begitu banyak orang, dan itu satu kebanggaan bagi dirinya. Bapak dan Saudara sekalian, mahkota adalah satu kebanggaan bagi Miss World, Miss Universe. Dan kalau kita melihat, yang saya ambil dari makna, apa itu mahkota? Bapak dan Saudara sekalian, mahkota itu sering dikenakan oleh raja, ratu, atau dewa. Itu adalah lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, kemakmuran, dan kehidupan setelah kematian bagi pemakainya. Jadi ketika seorang menggunakan mahkota, dia adalah seorang pribadi yang mempunyai pangkat posisi yang tertinggi, khususnya pada waktu itu adalah seorang raja, ratu, yang mungkin juga dewa. Melambangkan bagaimana dia punya kuasa, otoritas yang sesungguhnya. Dan hari ini Bapak dan Saudara sekalian, ketika Yesus dia ditangkap, ketika ada di Taman Getsemani, kemudian diperhadapkan kepada para imam, kemudian diadili pada waktu itu, kemudian dibawa ke Pilatus, dan pada waktu itu dikatakan satu hal yang dilakukan oleh para tentara kepada Yesus adalah mereka mengenakan dia satu mahkota duri di atas kepalanya. Hari ini saya mau mengajak kita melihat apa makna mahkota duri yang dikenakan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Yang pertama, Bapak dan Saudara sekalian, makna mahkota duri yang dikenakan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib itu adalah tanda penghinaan bagi Yesus. Mahkota duri yang dikenakan kepada Yesus adalah satu penghinaan bagi dirinya. Dikatakan dalam Filipi 7 ayat 7 sampai 8, Bapak dan Saudara sekalian, Yesus mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia, menjadi sama seperti kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus dia datang sebagai manusia. Dia kemudian ditangkap, diadili oleh para Sanhedrin, kemudian diserahkan kepada Roma. Kemudian Roma, Bapak dan Saudara sekalian kasih Tuhan, menyiksa Yesus dan menghina Yesus. Karena pada waktu itu mereka tahu bahwa Yesus dikenal sebagai raja orang Yahudi, maka Yesus dikenakan mahkota ke atas kepalanya, diberikan helai sebelah hulu di tangannya, lalu dikenakan jubah ungu, satu lambang penghinaan kepada dirinya. Direndahkan begitu luar biasa. Yang adalah Tuhan, tapi dia rela mengosongkan dirinya sama seperti kita, dan dia rela dihina pada waktu itu. Bapak dan Saudara sekalian, itu yang terjadi dalam diri Yesus. Dia mengenakan mahkota duri, itu ada satu lambang penghinaan atas dirinya. Ketika dalam situasi dunia sedang kebingungan, dunia sedang dilanda kekacauan dengan virus corona, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada satu hal yang menyedihkan, yaitu di kalangan kita orang-orang Kristen. Ada pertentangan antara pendeta yang ada. Pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, itu Pak Niko dan Bapak Pendeta Stephen Tong. Bapak dan Saudara sekalian, Pak Niko berkata dia diminta oleh Tuhan Yesus menghadik virus corona supaya keluar. Dan Pak Stephen Tong kemudian dalam khotbah mengatakan, tunjukkan imanmu, kumpulkan orang-orang yang kena corona, kemudian doakan mereka, yakin engkau bisa menyembuhkan mereka. Bapak dan Saudara sekalian, dalam situasi seperti ini,
Ketika dunia sedang kebingungan, ketika orang-orang para dokter ada di frontline mencoba menyembuhkan, di kalangan kita yang sangat menyedihkan adalah ada keributan di antara para hamba-hamba Tuhan. Pertentangan iman. Bukan sama-sama memikirkan bagaimana kita bersatu, lupakan teologi, lupakan doktrin. Mari kita bersatu bergandengan tangan untuk kemudian memikirkan apa yang kekristenan bisa lakukan di Indonesia, apa yang kekristenan bisa lakukan di Philadelphia. Tapi kemudian ketika video itu diupload dari pihak yang ini kemudian balas, kemudian dibalas lagi pihak yang satu, saling balas-balasan di YouTube, saling balas-balasan dengan cara mengirim, menghina dan segalanya Bapak Ibu sekalian. Makanya dengar perkataan saya baik-baik Bapak Ibu hari ini. Kalau ingin memancing emosi orang Kristen, jangan hina Tuhan mereka. Karena mereka akan biasa saja. Tapi hina pendeta pujian mereka, maka mereka akan marah luar biasa. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, Anda boleh rekam, kemudian di-upload juga ke YouTube. Kalau ingin memancing emosi orang Kristen, jangan hina Tuhan mereka. Karena mereka akan biasa saja. Karena mereka sudah sadar, Yesus Tuhan mereka dihina. Yesus Tuhan mereka diperlakukan tidak sama seperti manusia, dipukul, disiksa, kemudian dicambuk, diberi mahkota duri dan dipakukan di atas kayu salib. Tapi hinalah pendeta pujaan mereka orang-orang Kristen. Karena ketika pendeta mereka dihina, maka mereka akan marah, emosi luar biasa. Bapak dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, pertentangan teologi itu sudah lumrah sebenarnya. Ketika saya sekolah teologi pun antara Calvin dan Arminian, di antara kita mahasiswa teologi, di antara dosen teologi juga timbul perdebatan kok. Kristologi berbeda, doktrin mengenai Kristus, doktrin mengenai Roh Kudus, pneumatologi juga berbeda, apalagi doktrin mengenai eskatologi akhir zaman juga berbeda. Perbedaan mengenai soteriologi, keselamatan juga berbeda. Dan itu memang fakta yang ada dalam kekristenan. Dan tidak perlu kita perdebatkan, runcingkan lebih jauh. Saat ini adalah lebih baik kita sama-sama tinggalkan hinaan satu dengan yang lain. Kelompok yang ini, kelompok yang itu sudah kita tinggalkan, lupakan. Mari kita sama-sama pikirkan apa yang bisa kita lakukan Indonesia untuk pada saat ini sedang dalam keadaan mereka dalam keadaan sulit. Bagaimana kita bisa lakukan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus ketika dia dibawa diadili, dia diberikan mahkota duri, satu penghinaan kepada dirinya, dan dia terima penghinaan itu. Yang kedua Bapak Ibu, apa makna mahkota duri yang dikenakan kepada kepala Yesus? Yang kedua, bukan saja penghinaan kepada dirinya, tapi mahkota duri yang kedua adalah tanda penderitaan Yesus. Tanda penderitaan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita ingat permulaan penderitaan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, itu dimulai ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia berdoa. Ini Lukas 22 ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus dia tahu dia besok akan naik ke atas kayu salib, maka dia sangat ketakutan. Bukan takut mati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib. Dia akan menanggung dosa manusia di seluruh dunia ini. Maka dia Allah yang suci, dia harus mengalami menanggung dosa manusia. Seperti tanah yang ke bawah. Itu yang pertama Saudara sekalian. Kemudian ketika dia ditangkap, dia ditampar. Yohanes 18 ayat 22 dikatakan, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Dia bukan saja mengalami pergumulan pertama, dia ditampar mukanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, dia diludahi dan ditinju di Sanhedrin. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Yesus ditampar, Yesus diludahi,
Yesus ditinju dan diolok-olok. Bukan itu saja Bapak Ibu, sebelum dia naik ke atas kayu salib, dikatakan Yesus itu disesak dengan flagrum. Dalam Yohanes 19 ayat ke-1 dikatakan Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesahnya, menyambuknya dengan flagrum. Flagrum itu adalah satu cambuk pada waktu itu ujungnya yang ada seperti ini, bisa mengambil, mengait kulit dan daging. Maka Yesus itu dicambuk 39 kali. Kenapa 39 kali? Karena 40 kali biasanya orang akan mati. Maka batasnya 39 kali. Yesus disesak, Yesus dicambuk, dipukul luar biasa. Dan yang terakhir, Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, sebelum dipakukan, dia dimahkotai duri. Dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri. Ini adalah dari pohon yang memang banyak di Palestina pada waktu itu. Maka para perajin mengambil daun yang kering, yang mungkin tajamnya daripada runcingnya itu 5 cm buat saudara sekalian. Alkitab walaupun tidak mengatakan, tidak mencatat, tidak menjelaskan bagaimana mahkota itu dimasukkan, saya yakin para tentara pasti akan menggunakan tongkat, kemudian menekan masuk mahkota dengan duri-durinya supaya masuk ke dalam, dan kemudian menancap di muka kepala Yesus. Bapak dan saudara sekalian, mahkota duri adalah lambang penderitaan Yesus yang harus dialami, di mana dia menanggung dosa setiap manusia. Saat ini Anda di Indonesia, kita di Philadelphia juga dikatakan bahwa semua orang ketika keluar harus wajib pakai masker. Ada orang yang datang lalu berkata, aduh, nggak enak pakai masker, nggak bisa napas, sesak. Saudara sekalian, ya, tidak enak, mesti keluar lalu kemudian mesti pakai masker. Sehingga memang juga di Philadelphia masih banyak orang yang nggak mau pakai masker. Dan Indonesia, saya sudah tahu banyak sekali yang sudah mengenakan masker. Masker seringkali menutup muka kita dan membuat kita tidak enak bernafas, berbicara. Walaupun itu sebenarnya bagus untuk kesehatan kita dan juga untuk orang lain. Bapak dan saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika saya memikirkan mengenai masker, kemudian saya teringat dengan dokter-dokter yang merawat pasien corona. Mereka itu ada di front line, di depan, untuk merawat para pasien yang setiap hari berjumpa dengan mereka. Mereka menggunakan alat pelindung diri yang bukan hanya sekedar masker, tapi tutup muka, badan, tangan, kaki. Bahkan itu 2 lapis, 3 lapis. Dan ini ada foto-foto para dokter dari Wuhan, mereka yang sudah berminggu-minggu, ketika setiap hari mereka menggunakan masker, maka ada bekas-bekas di wajah mereka, sisa-sisa ketika mereka menghadapi para pasien corona. Sisa-sisa masker itu masih membekas di wajah mereka yang luar biasa. Tanda penderitaan yang luar biasa. Tapi mereka rela melakukan ini. Yesus Tuhan kita, ketika ada di atas kayu salib, dia menggunakan mahkota diri. Maka itu adalah lambang penderitaan dia, di mana dia rela mati bagi kita semua. Oleh karena itu, Filipi 1 ayat 29, Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, kita bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi Paulus mengatakan, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kristus sudah menderita di atas kayu salib, oleh karena itu kita pun dikatakan, bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Jadi ketika kita percaya Kristus, Kristus tidak menjadikan kesuksesan, kekayaan, kemakmuran. Engkau sakit pasti selalu sembuh, enggak. Tapi Kristus mengambil kita untuk percaya kepadanya, memikul salib, dan juga ikut menderita bersama dengan Dia. Banyak sekali catatan-catatan dalam sejarah bagaimana mereka mati bagi Kristus. Di Smyrna ada Polikarpus yang diminta menyangkal imannya. Kalau tidak dia akan dibakar hidup-hidup. Dia tidak mau. Dia tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Di Pergamus juga ada Antipas
dia juga dibakar hidup-hidup karena imannya yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Open Door, satu organisasi yang kemudian selalu memperhatikan bagaimana orang-orang Kristen di dunia ini yang mengalami penganiayaan, mereka yang ditindas, mereka kemudian memberi catatan bagaimana hampir setiap hari ada 11 orang Kristen yang dibunuh karena imannya mereka percaya kepada Tuhan. Dan kalau mau lebih detail Bapak Ibu, setiap minggu kurang lebih ada 322 orang Kristen yang dibunuh karena iman mereka. 214 gereja dan juga orang Kristen yang dimana gerejanya dihancurkan. Dan 772 orang Kristen yang mengalami kekerasan karena iman mereka. Kristus mati bagi kita, satu penderitaan bagi kita semua. Maka kita yang percaya kepada Kristus, kita juga harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mahkota duri bukan saja lambang penghinaan kepada Kristus. Mahkota duri bukan saja lambang penderitaan Kristus. Yang ketiga, mahkota duri itu adalah tanda kasih Yesus untuk kita semua. Tanda kasihnya untuk kita semua. Ebed G.A.D. pernah menulis sebuah lagu judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Lagu ini menjelaskan bagaimana pengorbanan ayah yang luar biasa yang sering kali dilupakan. Ayah yang harus bekerja, keluar rumah banting tulang, di kantor diomelin sama bosnya, pulang di rumah diomelin sama istri, begitu ya. Jadi banyak sekali pengorbanan. Dikatakan di situ, engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah yang dulu tubuhnya kekar, legam bebesaran, sekarang kini kurus, terbungkuk. Segala pengorbanan yang dia lakukan untuk menunjukkan kasihnya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia mati untuk Anda, dia mati untuk saya. Ketika dia mengenakan mahkota duri, itu adalah satu lambang kasihnya kepada kita semua. Dia rela dihina, dia rela menahan menderita, dan dia mati di atas kayu salib hanya untuk satu, untuk Anda mengerti betapa kasihnya kepada Anda dan saya itu sangat luar biasa. Ada seorang pengarang lagu bernama William B. Bradbury. Bapak Ibu, dia mengarang begitu banyak lagu. He lead me, Jesus love me just as I am, my hope is built, Savior like a shepherd. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salah satu lagu yang ingin saya jelaskan adalah Yesus sayang padaku. Lagu ini adalah lagu yang dikarang oleh dia ketika satu kali dia pergi ke perpustakaan. Dia kemudian mendapat sebuah buku novel yang kecil. Buku novel ini tulisnya Say and Seal, dikarang oleh Anna Butler Warner dan Susan Warner. Ketika William B. Bradbury membaca novel ini, mengisahkan ada seorang anak sekolah minggu yang sakit. Kemudian dia dikunjungi oleh guru sekolah minggunya. Menurut dokter, anak sekolah minggu ini sebentar lagi akan meninggal. Maka sang guru sekolah minggu mengunjungi murid ini untuk menunjukkan kasihnya kepada dia. Ketika sampai di rumah anak sekolah minggu ini, sang murid sangat senang karena dikunjungi oleh guru sekolah minggu. Kemudian sang anak berkata kepada guru sekolah minggu, "Guru, boleh nggak saya digendong?" Karena tahu anak ini sebentar lagi akan meninggal, sang guru dia gendong anak ini. Ketika sedang digendong, kemudian sang anak sekolah minggu berbisik di kuping sang guru ini, "Guru, bolehkah engkau nyanyikan sebuah lagu untuk saya? Satu lagu yang berkenan dengan kasih." Sang guru ini tidak tahu lagu apa, hanya kemudian dia nyanyikan lagu
Jesus loved me that I know. Yesus mengasihi aku karena aku tahu dari Alkitab yang menceritakan kepada aku. Sekalipun aku kecil, tapi Tuhan sayang pada aku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu adalah satu kisah di novel ini. Dan sebenarnya syair itu tidak ada notnya. William B. Bradbury kemudian mengambil syair tersebut, kemudian menambahkan dengan notnya. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, kasih kepadaku. Lagu ini kemudian dinyanyikan oleh William B. Bradbury. Bradbury membawakan dalam AKKM, sehingga banyak orang kemudian tersentuh hatinya dan mengerti akan kasih Yesus. Lagu ini begitu populer di kalangan Kristen dan khususnya anak-anak. Bapak dan Saudara sekalian, ketika kita memandang salib, di situ ada seorang yang dipakukan, yang mengenakan mahkota duri, mahkota yang tidak pernah dipakaikan oleh mereka yang dipaku di atas kayu salib. Hanya Yesus satu-satunya yang mengenakan mahkota itu. Tanda penghinaan kepada dirinya, tanda penderitaan, dan tanda kasihnya kepada Anda dan saya.